Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Hadianto, calon guru penggerak angkatan 7 asal SD Negeri 25 Kendari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menayangkan video wawancara dengan beberapa kepala sekolah tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu KS. Ya, waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Pertama terima kasih atas waktunya untuk wawancara hari ini Bu KS. Ya, Ada beberapa hal Bu KS yang ingin jadi bahan pertanyaan untuk diwawancara kali ini Ya. terkait dengan pengalaman Bu KS dalam menyelesaikan kasus-kasus yang Ibu pernah tangani sebagai kepala sekolah. ya. Jadi Ya. Jadi yang pertama ini Bu KS pertanyaannya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral? Ya. Alhamdulillah selama ini saya menjadi kepala sekolah, pengalaman-pengalaman itu sudah banyak sekali ya. Masya Allah. Apalagi saya alhamdulillah di tahun sekarang ini ya sudah 16 tahun lebih jadi 16 kepala tahun. sekolah dengan berbagai macam kasus yang ada. Dari kasus sekolah yang satu dengan sekolah yang lain itu ada berbeda-beda tetapi ada kemiripan. Seperti tadi pertanyaannya bagaimana kasus mengenai dilema etika. Ya. Dilema etika ini seperti kita ya kadang ya misalnya seorang guru yang mempunyai anak yang kuliah di luar. Ya. Kemudian pada saat itu dengan waktu yang bersamaan seorang guru tersebut dia sedang mengajar juga. Tetapi ada juga bersamaan waktu anaknya juga pada waktu itu harus dikirimkan uang karena harus ada sesuatu yang tidak bisa ditunda. Jadi kita sebagai kepala sekolah bagaimana caranya supaya berjalan sama-sama itu. Jadi saya sampaikan seorang guru tersebut harus mendahulukan juga anaknya, yaitu mengirimkan uang atau mengirimkan dana yang diperlukan anaknya, tetapi tidak melepas tanggung jawabnya sebagai guru dengan proses belajar mengajar yang sedang berlangsung. Jadi caranya yaitu sang guru mengirimkan dana, tapi terlebih dahulu sang guru tersebut harus memberi tugas kepada siswanya. Kemudian saya sebagai kepala sekolah membantu melihatkan siswanya yang ada di dalam kelas supaya berjalan dua-duanya. Gitu. Kemudian kalau seperti bujukan moral, ini kan saya kira di mana-mana itu ada kejadian-kejadian seperti membuli temannya. Kadang ada yang membuli temannya, anak-anak yang membuli ini kadang dikecilkan, kadang dibilang nakal atau apa, tetapi kita sebagai kepala sekolah jangan juga kita langsung menjudge itu anak bahwa itu anak nakal. Kita harus memanggil dengan cara pendekatan mengapa sampai terjadi hal demikian. Ternyata setelah kita mendekati anak tersebut, ternyata anak tersebut juga sering mendapatkan kekerasan di rumah. Jadi mendapat kekerasan di rumah, jadi tiba di sekolah itu kekesalannya itu dilampiaskan ke temannya. Jadi kita sebagai kepala sekolah dengan pendekatan ini kita tanya kenapa terjadi kekerasan di rumah, kenapa sering membuli. Jadi awalnya itu dari rumah. Jadi kita pendekatan ternyata dia dapat kekerasan itu karena mungkin di rumah juga dia tidak mendengarkan orang tuanya dan mendengarkan saudaranya, kemudian mungkin dia malas. Dengan cara begitu kita sampaikan kalau dia tidak mau mendapat kekerasan itu dia harus patuh. Kemudian apa yang disarankan, apa yang disuruh oleh orang tuanya atau orang-orang di rumah itu harus dia laksanakan. Dan alhamdulillah setelah kejadian itu tidak ada lagi itu. Jadi jangan kalau ada yang seperti bujukan moral yang kayak begitu, jangan langsung kita mensalahkan karena dia salah terus kita langsung menjudge dia salah, betul, tapi kita mencari bagaimana caranya supaya dia tidak terjadi lagi yang demikian gitu. Pencegahan. Iya begitu. Ya, luar biasa ini Bu KS, memang
waktu 16 tahun itu tentu waktu yang cukup lama, tentu sudah banyak pengalaman-pengalaman Ibu dalam menyelesaikan kasus-kasus gitu. Pertanyaan selanjutnya ini Bu, bagaimana selama ini Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Selama ini saya mengambil keputusan ini ya berdasarkan daripada keputusan itu sendiri. Ya. Jadi ada keputusan memang yang harus diselesaikan pada saat itu, dan memang ada keputusan yang membutuhkan waktu. Jadi kalau permasalahan atau kasus-kasus yang seperti tadi seorang guru dengan anaknya kemudian sedang belajar, itu kasus yang harus diselesaikan. Tetapi ada kasus memang yang membutuhkan waktu, yang bukan hanya sebagai saya kepala sekolah yang mengambil keputusan tersebut, tetapi mungkin bisa juga dari pihak-pihak di luar dari saya, seperti dari guru, kemudian mungkin juga dilipatkan dari komite tersebut. Jadi itu keputusan-keputusan itu dilihat dari kasusnya gitu. Jadi melihat kondisi kasusnya, Iya. bagaimana untuk menentukan penanganannya. Iya. Selanjutnya ini Bu, pertanyaannya, bagaimana langkah-langkah atau prosedurnya itu seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Langkah-langkah saya untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut, yang terlebih dahulu saya mengidentifikasi kasus tersebut. Identifikasi kasus. Pertama itu kita harus mengidentifikasi kasus tersebut, seberapa berat kasus tersebut harus kita tangani. Kemudian setelah kita mengidentifikasi, kemudian kita lanjut untuk bagaimana memecahkan permasalahan tersebut. Gitu. Baik, berikutnya Bu, pertanyaannya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang mengandung dilema etika? Iya, kalau hal-hal yang selama ini saya anggap efektif ya. Ya. Kalau yang saya anggap efektif itu, kalau permasalahan yang bisa diselesaikan hari itu, saya harus selesaikan itu hari. Dan saya tidak pernah menyimpan kasus-kasus atau permasalahan-permasalahan yang mana yang bisa saya tangani itu hari harus diselesaikan. Apalagi kalau misalnya menyangkut oleh siswa, dan pada hari itu harus juga saya selesaikan. Kecuali mungkin kalau terlalu berat, ya mungkin saya libatkan dengan orang tuanya, kemudian saya libatkan dengan guru juga. Iya, berarti lebih melihat skala kasus. Iya. Kalau masih bisa ditangani sendiri langsung Iya, diselesaikan. iya. Kalau besar berarti membutuhkan orang-orang lain yang bisa betul. terlibat. Iya. Luar biasa ini Bu. Terus selanjutnya ini yang berikutnya pertanyaannya adalah hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Ibu dalam mengambil keputusan? Iya. Tantangannya itu kadang juga dari orang yang bermasalah tersebut, karena kan orang yang bermasalah itu pasti ada dua orang atau mungkin lebih. Jadi mungkin pada saat kita mengambil keputusan, mungkin ada salah satu mungkin yang tidak terima, kayak begitu. Betul. Jadi kepuasan dari orang-orang tersebut. Iya. Yang berikutnya ini Bu, pertanyaannya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah dalam kasus dilema etika, atau langsung menyelesaikan di tempat, atau ada prosedur-prosedur lain yang Ibu lakukan? Iya. Kalau misalnya permasalahan-permasalahan kalau seperti dilema etika ini, kita tidak punya jadwal ya, karena permasalahan-permasalahan itu kan datang dengan sendirinya. Kita tidak jadwalkan juga bilang ini permasalahan ini akan datang pada hari ini kayak begitu. Jadi kalau masalah-masalah itu ya harus diselesaikan, kalau secepatnya harus selesaikan. Ya, pada saat itu juga harus diselesaikan. Berarti tidak terjadwal kapan terjadi masalah, langsung harus diselesaikan. Kalau memang permasalahan itu harus diselesaikan hari ini, harus diselesaikan. Kalau misalnya permasalahan itu tidak menyangkut dengan orang lain, ya mungkin diselesaikan pada hari itu. Tetapi kalau pada permasalahan itu ada
dengan orang lain juga lebih dari satu orang ya harus mungkin kita jadwalkan mungkin besok atau itu. Berarti lebih ke identifikasi tadi masalah Iya, tadi. kita mengidentifikasi sebesar apa permasalahannya. Iya. Terima kasih Bu. Jadi yang berikutnya ini pertanyaannya adalah adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya. Kalau saya faktor-faktor yang untuk selama ini yang mempermudah saya yaitu pengalaman. Pengalaman dari beberapa sekolah yang ada. Kan ini kasus-kasus yang di sekolah itu beda-beda, tipis kayak begitu. Jadi salah satunya itu ada pengalaman dari beberapa sekolah. Kemudian dari pengalaman-pengalaman itulah saya menggabungkan. Oh, ada kejadian yang kayak begini deh dari sekolah yang lain. Jadi dari pengalaman-pengalaman itu ya kita jadi bahan pembelajaran untuk lebih mudah menyelesaikan permasalahan. Kemudian juga ya faktor-faktor ada dukungan dari guru, kemudian juga ada faktor-faktor dukungan dari komite kayak begitu. Jadi ternyata memang pengalaman itu guru yang besar jadi banyak memberikan kita pelajaran. Iya. Terakhir ini Bu, pertanyaan terakhir dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa dipetik Bu dari pengalaman Ibu selama ini mengambil sebuah keputusan di kasus-kasus dilema etika? Iya, jadi pembelajaran yang saya ambil yaitu dengan adanya kasus-kasus ini itu membuat bertambah pengalaman saya, bertambah wawasan saya dengan adanya kasus-kasus tersebut, menambah wawasan saya dan menambah untuk saya seperti misalnya kalau ada kasus ini terjadi lagi ini, jadi ada penambahan wawasan lah supaya kalau ada kasus terjadi yang sama itu bisa mungkin saya selesaikan dengan mungkin ada tambahan-tambahan ilmu yang lainnya. Dengan cara ini mungkin saya bisa mencari referensi-referensi lain untuk bagaimana cara memecahkan permasalahan-permasalahan ke depannya nantinya. Iya. Jadi pada intinya pengalaman ini yang akan memperkaya keilmuan kita juga. Iya. Oke Bu, terima kasih nih Bu, kita sudah di akhir pertanyaan. Saya juga banyak pengalaman ini dari yang Ibu sudah ceritakan tadi. Jadi banyak hal baru juga yang saya dapatkan dari apa yang telah Ibu sampaikan tadi, bagaimana strategi Ibu tadi menyelesaikan keputusan, kemudian analisis terhadap kasus-kasus yang Ibu sampaikan itu juga luar biasa sekali bagi saya, dan tentunya mungkin ke depan banyak hal juga yang akan saya diskusikan lagi bersama. Sekali lagi terima kasih Bu atas waktunya. Mudah-mudahan panjang umur kita akan berjumpa lagi. Amin. Terima kasih ya. Assalamualaikum Bu KS. Waalaikumsalam Pak Dedi. Bagaimana ini kabarnya Bu KS? Terima kasih sebelumnya nih Bu KS telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan Ibu sebagai kepala sekolah. Di sini saya ingin melakukan wawancara Bu terkait dengan pengalaman Ibu selama ini dalam menangani kasus-kasus yang pernah Ibu alami sebagai kepala sekolah, entah di sini atau di tempat sebelumnya. Kita langsung saja Ibu. Oke, jadi pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, kalau untuk saya saya pribadi, untuk mengidentifikasi kasus kalau apakah dia masuk sebagai dilema etika ataupun rujukan moral. Nah, jika pada ada dua sisi keputusan yang dilihat ketika mengambil satu sisi, kemudian benar, sisi lainnya juga berarti ada yang salah. Jadi itu saya kategorinya sebagai dilema etika. Nah, kalau di satu sisi suatu kasus ketika kita mengambil satu keputusan ini ada salah atau yang sisi keputusan yang lainnya benar, ada pertentangan, itu berarti saya tergolong sebagai rujukan moral. Jadi kalau sama-sama benar berarti itu dilema etika. Kalau ada
kesalahan Iya. di salah satu Dua hal yang bertentangan. berarti itu apa namanya, rujukan moral. Baik Bu, jadi saya langsung saja ke pertanyaan berikutnya. Selama ini bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dilematika dalam hal ini. Ya, dilematika. Kalau di sekolah kan banyak kasus ya, Ya. mulai dari kasus siswa, kasus guru. Ya. Kalau misalnya saya mengambil salah satu contoh dari kasus guru, ketika jadi saya langsung ambil faktualnya aja. Ya. Jadi ketika seorang guru meminta izin, bisa ketika dia sementara jam mengajar, misalnya pada hari tertentu dia mengajar, lalu kemudian dia minta izin karena harus mengantar orang tuanya berobat. Ya. Nah itu dua hal yang memang susah untuk kita mengambil keputusan mana yang harus di ini ya. Nah di sisi satu dia harus menjalankan tugasnya sebagai guru, Ya. dan di sisi lain dia harus juga menjalankan tugasnya sebagai anak terhadap orang tua. Nah itu kadang membuat ya seperti tadi dilema, mengizinkan atau tidak mengizinkan. Tetapi ya dua-dua hal ini memang harus menjalankan tugasnya sebagai guru dan kemudian sebagai anak. Nah ketika minta izin saya ya, izinkan pergi. Tentang tugas di sekolah bisa ditangani oleh teman lainnya ataupun saya pun juga bisa turun. Iya, oke, baik Bu. Luar biasa juga pengalaman Ibu dalam apa namanya menghadapi kasus-kasus. Ternyata banyak ya Bu selama ini kasus-kasus yang memang itu mengandung unsur dilema etika. Iya. Jadi untuk berikutnya nih Bu, langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam menangani kasus tersebut bagaimana? Ya kalau kasus itu ya pertama saya identifikasi dulu masalah apa yang dihadapi guru saya. Lalu kemudian saya minta benar tidak, ya benar. Jangan sampai sekedar minta izin. Nah mengenai kebenaran itu, nah, biasanya guru saya mengambil gambar atau foto bahwa dia sementara bersama orang tuanya. Nah, jadi saya tidak melibatkan siapapun, saya langsung ambil keputusan, oh ya boleh. Langsung saya izinkan. Berarti identifikasi kemudian konfirmasi mengenai kebenaran ya. Informasi yang disampaikan. Baik Bu, jadi selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti tadi? Kalau menurut saya yang paling efektif ya cepat mengambil keputusan, ya, dengan secepatnya mengambil tindakan gitu ya. Artinya jangan berlama-lama karena di satu sisi harus secepatnya terselesaikan supaya tidak berlarut-larut. Insya Allah luar biasa. Selama ini ketika mengambil keputusan yang Ibu lakukan itu ada nggak Bu yang menjadi tantangan dalam mengambil keputusan? Tidak ada sih, kalau menurut saya tidak tantangan, apalagi kalau hal itu memang betul-betul untuk kepentingan gitu ya, untuk kepentingan guru ataupun kepentingan siswa dengan orang tuanya gitu ya. Kalau di siswa kan juga banyak kasus, tapi saya hanya fokuskan di sini tentang kasus guru. Ya, jadi sebenarnya lebih ke tadi ya, yang penting sudah diidentifikasi, sudah konfirmasinya, jadi jelas apa yang kita lakukan. Baik, selanjutnya apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan dilema etika ini atau langsung diselesaikan di tempat? Tidak pakai jadwal, karena langsung. ketika sesuatu itu ada muncul masalah ya, langsung otomatis saat itu juga diselesaikan, tidak menyimpan lagi gitu. Tidak menunggu nanti sore mengambil keputusannya, spontan. Berarti kalau masalah prosedur itu langsung diselesaikan saat itu juga, tanpa harus berarti tapi mungkin tidak lepas dari identifikasi tadi ya kan, biasanya ada juga kasus-kasus yang mungkin perlu penanganan khusus ini. Untuk selanjutnya ini, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Kalau kasusnya tidak berat ya, kalau kasusnya tidak berat, saya mengambil keputusan sendiri karena itu langsung diputuskan saat itu juga.
Nah seperti minta izin tadi. Iya. Tetapi kalau ini kasusnya memang membutuhkan pemikiran orang lain, dan saya kan sini punya wakil. Jadi pertama yang saya panggil itu adalah wakil saya, wakil kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana dan humas. Nah, 4 wakil inilah yang selalu menjadi teman teman apa ya, berbagi, teman yang bagaimana bisa menyelesaikan masalah ini tanpa masalah gitu ya, bukan kayak iklan ya. Jadi saya misalnya kasih contoh, ketika seorang anak di masa pandemi yang kemarin itu kan jarang datang sekolah karena adanya juga kebijakan itu kan, belajar di rumah. Lalu kemudian saatnya kita diizinkan untuk sekolah. Ketika sekolah anak ini tidak pernah datang. Ketika kita ujian penilaian semester, nanti pada saat ulangan dia muncul, ulangan semester itu. Nah guru-guru bilang kenapa baru muncul. Nah untuk mengantisipasi ini banyaknya gejolak di tingkat guru ya, maka wakil-wakil ini saya panggil bagaimana pendapat teman-teman. Nah setelah mengambil keputusan itu, artinya anak ini tetap harus kita berikan kesempatan. Bagaimanapun caranya, apakah dengan berikan tugas, kemudian lalu bisa ikut kembali ikut ujian, ikut ulangan. Jadi ada wakil-wakil saya yang membantu jika itu mungkin membutuhkan pemikiran orang lain, jadi wakil. Jadi dalam hal ini ibu melibatkan berdasarkan tupoksi, saya kalau kepala sekolah ada wakilnya ada 3. Pada wakil kepala sekolah. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Bu, ini kita sudah hampir selesai dari pertanyaan yang disusun. Yang terakhir ini dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman yang Ibu ambil dalam pengambilan keputusan? Dari kasus yang sudah saya sampaikan tadi, yang bisa saya petik hikmahnya dan pembelajaran dari situ bahwa segala sesuatu, kasus apapun itu harus segera ditangani dan harus segera diselesaikan tanpa harus menunggu ada jadwal tertentu. Jadi pada saat ada masalah langsung terselesaikan. Jadi tanpa menunggu lama, kalau bisa selesai lebih cepat lebih baik. Iya, lebih cepat lebih baik. Masya Allah. Terima kasih Bu, ini sudah terjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Dari sini juga saya mendapat pengalaman yang baru dari apa yang telah Ibu ceritakan tadi, bagaimana Ibu menyelesaikan kasus-kasus, khususnya kasus dilema etika yang ada di sekolah Ibu. Ternyata memang ada strategi-strategi yang harus kita lakukan, terutama tadi yang mengidentifikasi kasus dulu sehingga kita lebih tahu langkah apa yang harus kita lakukan. Sekali lagi terima kasih Bu atas waktunya. Mudah-mudahan kita masih ada waktu untuk saling sharing lagi dengan Ibu tentang pengalaman ataupun strategi menghadapi kasus-kasus yang lebih luar biasa lagi. Insyaallah Pak Didi sukses ya. Amin. Terima kasih Bu. Oke, demikian mungkin Bu untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya juga. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.